Nah, bisa aja dia lari, pasti pemain ini akan ke sini, dan passing, Gustavo bisa ke sini, shooting. Tetapi itu yang tidak dilakukan. Selalu tunggu aja pemain-pemain Persija. Memang penting juga di menit-menit akhir, apalagi lagi kalah. Ayo kita kupas bersama, hanya di sini, di Sepak. Selamat datang di Sepak Up, bola kok diomongin. Oke guys, hari ini kita akan kembali membahas pertandingan di Super League Indonesia, yaitu Persija versus Arema FC. Sangat mengejutkan, Persija kalah di kandang sendiri. Persija terlihat buntu, namun sebaliknya Arema justru bisa cepat bereaksi di tengah laga. Apa yang membuat Persija tumbang? Yuk, langsung kita bahas lebih dalam. Oke, seperti biasa Persija menggunakan 4-3-3. Dan sama juga Arema 4-3-3, tetapi di sini mungkin ada yang berubah squadnya di Arema FC karena Hansamo dan Rio Fahmi pindah ke Arema dan langsung aja jadi pemain inti. Ini sangat seru sih. Karena waktu zamannya Kosin di timnas juga kita pernah lawan negara mana, dan ada pemain lawan itu ada di satu tim dengan pemain timnas kita. Jadi kita tanya-tanya kepada pemain tersebut, apa sih ciri-ciri pemain ini? Apa sih ciri-ciri pemain ini? Jadi bisa tahu semua gitu. Apalagi Hansamo dan Rio Fahmi kan di dalam timnya Persija udah lama juga dan sudah mengenal semua satu demi satu siapa aja dan kelemahannya apa aja, kekurangannya apa aja, dan kelebihannya apa aja gitu. Mungkin itu yang mungkin sangat membantu juga untuk tim Arema FC kemarin. Oke, ini Arema melakukan pressing high mid ya. Jadi sangat baik, bikin Persija nggak bisa keluar dari zona mereka. Sebenarnya di babak pertama mereka nggak bisa ngapa-ngapain Persija karena mereka sangat bagus pressingnya dan pertahanan Arema FC sangat baik. Sebenarnya sangat mepet, sangat compact, dan juga bikin organisasi yang sangat baik gitu. Oke, Persija saat bertahan ya, lihat sangat baik juga untuk pressing. Kalau begini memang sebagai pemain Arema sulit untuk kontrol atau passing. Nah, ini baru aja passing ke sini, udah nempel si Fajar, itu pasti ada arahan dari pelatih pastinya. Nah, nempel jadinya mau nggak mau kontrol ke belakang, bukan hadap depan. Nah, kalau misalnya hadap depan, ini juga pemain pemain di sini tuh ya pemain profesional. Jadi artinya kalau kita misalnya hadap depan atau lihat depan dengan kontrol bola, kita pasti bisa akurasi passing. Tetapi kalau pressing begini, dia memang sulit untuk passing kemana-mana. Paling back pass atau nggak paling passing ke samping. Tapi dengan baiknya dia bisa passing samping. Memang ini Arema juga bagus ya, soalnya coba-coba terus untuk passing antara dengan berani. Padahal ini jaraknya paling 1-2 meter ya. Kayaknya ini 2 meter jaraknya. Tetapi dia tetap berani passing dan pemain ini check in check out keluar mau terima bola di sini. Dan akhirnya telat dan langsung di passing ini ke bawah ya. Jadi passing segitiga begini. Jadi ini sudah dilatih juga pastinya dan Rito udah telat karena di sini datang. Nah, ini bagus pemain mereka ini sudah ada latihan pastinya dan itu pun arahan dari pelatih Arema FC. Oke, Arema bagus. Saya lihat di babak pertama pertahanannya sangat-sangat baik dan compact. Nah, kita lihat sekarang ini Arsenal. Ini Arsenal tahu ya, Arsenal kan memang corner seperti ini juga. Jadi kumpul semua pemain di depan gawang biar mengganggu mengganggu areanya kiper. Jadi biar mengganggu kiper nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, sama karena kaki kanan dia bisa tendang ke sini dan memang membahayakan sekali ini memang. Sempit pun ya mereka sangat berani juga. Dan di sini ini juga taktik free kick ya dari Persija. Dan ini passing, ini Witan udah bereaksi keluar. Passing, tuning pass. Tetapi tuning passnya terlalu rendah. Coba kalau sedikit lebih tinggi lagi mungkin bisa aja cetak gol atau mungkin membahayakan lawan lebih oke. Salah satu taktik dari Arema juga sebenarnya ini. Mereka melakukan switch play terus ya. Jadi ini pun pasti taktik dari pelatihnya juga. Tapi sayangnya ketika bolanya sudah switch. Nah, switch play ya. Switch. Bola datang. Sayangnya ketika bola sudah switch. Mana striker atau pemain depan yang lari ke depan gawang. Ini pelan larinya juga. Dan pemain-pemain yang di belakang sini juga harusnya lari lebih kencang
biar bisa makan tempat ini. Ini akan lebih membahayakan lawan daripada sudah kembali semua dan baru cross. Jadi sebelum mereka balik, pemain Persija harus duluan lari untuk cari gol juga ya di sini ya. Arema switch play sama Hansamu. Nah, area kosong juga di sini diterima bola, tetapi seperti yang saya tadi bilang, pemain-pemain depan tidak ada lari. Coba kalau lari full sprint, mungkin lebih membahayakan lawan sih sebenarnya. Nah, itu juga memang sangat disayangkan sebenarnya. Nah, kita bisa lihat Arema ketat sekali pertahanan dari lini depan. Bukan lini belakang, tetapi lini depan duluan. Lihat, posisi sangat baik dan mereka jaga biar lawan nggak bisa passing antara. Semua ditutup. Berarti paling Persija bisa apa? Bisa melakukan passing samping aja atau paling back pass. Jadi kalau begini sebenarnya nggak ada bahaya juga sama sekali buat Arema FC. Nah, dengan ketat, dengan bikin organisasi yang baik seperti ini, jadi Persija ketutup, mereka di awal tidak bisa ngapa-ngapain sebenarnya. Memang Arema persiapannya sangat baik sepertinya, dan mereka sudah analisa dengan baik lawan seperti apa. Jadi saat bertahan memang mereka komunikasi bagus, apalagi pemain-pemain asing yang biasanya nggak mau lari tapi terus lari terus sampai turun ke belakang. Dan di sini Gustavo juga saya memang sangat puji sih, karena dia lihat bolanya baru masuk. Bola baru masuk, tapi dia belum dapat bola aja udah bereaksi. Jadi lebih cepat daripada Hansamu di sini. Nah, dan karena dia bereaksi lebih cepat, bisa dapat bola dan bisa hampir cetak gol, tetapi karena ditepis sama Adi, kiper Arema, jadi tidak bisa cetak gol. Mungkin kalau di sini cetak gol bakal berubah sih maksudnya hasilnya. Tetapi di awal ada beberapa momen sangat sayang untuk Persija yang bisa cetak gol harusnya gitu. Oke, Persija tetap bisa melakukan passing antara, tapi itu pun sudah diprediksi oleh pemain Arema dan mereka selalu melakukan tactical foul. Tactical foul itu mereka sengaja melakukan foul di daerah tidak berbahaya. Jadi begitu bola masuk langsung didatangin dan langsung foul. Jadi sengaja di foul biar lawan harus membangun build up kembali dari awal. Itu yang mungkin menyulitkan si Persija di awal-awal. Persija tapi hanya bisa early cross, dan itu juga saya memang agak sedikit bingung kenapa harus early cross terus, yang bisa pemain-pemain Arema antisipasi semua gitu. Akhirnya early cross mereka nggak dapat dan dapat pun ya tidak terlalu berbahaya karena ada jarak antara pemain-pemain depan sama gawang. Jadi tidak terlalu bahaya juga walaupun nggak kena semua diantisipasi sama pemain-pemain Arema bertahan. Dan ini pemain Arema pun memang sudah siap untuk duel, jadi sangat gampang untuk buang bola dan untuk duel bola sebenarnya. Oke, ini juga sama, tetapi dia melakukan yang sama dan Witan terlambat dan juga ini komunikasi tidak baik, akhirnya gagal lagi. Banyak saya lihat banyak kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh pemain-pemain Persija yang harusnya tidak perlu salah sebenarnya, yang sangat dasar sebenarnya, dan banyak miskomunikasi juga saya lihat, dan juga banyak banyaknya tidak mau bantu gitu ke depan untuk membantu serangan. Ya mungkin tadi saya bilang mereka memang di dalam tadinya, tapi karena kickernya kaki kanan, jadi mau gak mau di sini mungkin tidak ada yang lebih baik daripada dia. Pemain kicker kaki kiri. Oke, seru sekali sebenarnya. Rio Fahmi setelah ditransfer ke sini ke Arema FC, dia bisa baca semua pemain. Jadi dia bisa banyak dia duel sama pemain-pemain Persija di samping, tetapi banyak yang memang Rio Fahmi yang menang untuk duel bola. Dan akhirnya bisa ambil bola dan bisa serang balik juga dan bisa membangun serangan balik dengan baik gitu. Ini memang baru menit ke-37, tetapi pemain Persija semua turun dan bikin organisasi yang sangat baik. Menurut saya sangat bagus, dan pemain ini juga bukan ada di sini, tetapi ada di sini kenapa? Karena dia jaga Gustavo yang ada di sini biar bisa di-pressing. Jadi Adit, pemain gelandang Persija, tidak bisa melakukan apa-apa, mau passing ke tengah sama sekali
tidak bisa. Tetapi hanya bisa paling passing ke samping. Kalau misalnya oleh cross lagi di sini, ya paling sudah antisipasi oleh pemain-pemain Arema FC. Dan ini memang antisipasi yang sangat baik sebenarnya dari Arema FC, apalagi pemain-pemain asingnya itu yang saya sangat puji. Mereka bisa turun sampai sini dan bikin organisasi yang sangat baik. Lihat, dengan begini, Adi tidak akan bisa apa-apa. Paling back pass atau paling switch play seperti ini. Dan di switch play pun, mereka Persija juga jarang ada taktik side play gitu. Jadi harusnya kalau udah di samping, harusnya bisa 2 pemain, 3 pemain yang harus melakukan taktik yang diberikan oleh pelatih. Tetapi setiap bolanya ke samping, sama juga pertandingan sebelumnya. Tetapi mereka sama, selalu kalau bola ke samping, paling cross. Tapi tidak ada yang penetrasi, tidak ada yang bikin taktik, tidak ada yang bikin passing segitiga. Itu yang saya lihat menjadi masalah untuk musim kali ini. Persija memang harus memperbaiki menurut saya. Dan padahal ya menurut saya ini pemain-pemain Persija sekarang kemampuannya sangat-sangat baik sebenarnya di musim ini dibanding tim-tim lainnya. Oke, di sini pressing Arema juga sangat baik sehingga bisa dapat dan sampai hampir gol ya. Nah, dia langsung pressing, 2 orang datang biar lawan ke pressing, dan karena diambil bola dan setelah dipassing, shooting juga sangat bagus dan memang ditepis juga sangat bagus oleh kiper Persija. Dan kalau memang di sini gol juga menurut saya bakal lebih susah lagi buat Persija. Tetapi untungnya tidak kemasukan gol karena ditepis oleh kiper Persija. Dan juga sama juga di sini sebaliknya, banyak sekali setelah menit ke 55-60 itu banyak banget momen yang Persija harusnya gol. Dan itu harusnya bisa cetak gol, tetapi karena nggak bisa memanfaatkan dengan baik, jadinya mau nggak mau mungkin suasana akan berubah ke Arema. Nah, ini udah syuting, tetapi karena Adi bisa tepis, ini juga cross lagi, heading, tapi dia tepis juga 2 kali langsung. Nah, ini yang membuat Persija juga jadi runtuh semua secara mental. Jadi saya sangat puji juga sebenarnya Adi bisa tepis di momen-momen sangat penting sebenarnya gitu. Begitu juga ya Persija ya, ini momen yang sangat baik juga, dia terlepas dan sampai pemain ini dapat dan hampir gol ya sebenarnya. Hampir gol, tetapi karena nggak bisa gol. Ini menurut saya momen terakhir bagi Persija untuk cetak gol sebenarnya di sini. Kalau di sini cetak gol mungkin bisa Persija menang, tetapi karena ini nggak bisa cetak gol beberapa kali dari menit 55 sampai menit ke 70-80, ya itu yang mengakibatkan mengalami kekalahan untuk Persija. Memang sepak bola ya memang seperti itu ya. Jadi kalau tidak bisa cetak gol di saat harusnya bisa gol, nah suasana akan beralih ke lawan otomatis gitu. Jadi nggak mungkin, walaupun tim kuat menyerang terus, itu nggak bisa selama 90 menit. Tetapi kalau misalnya 60 menit atau 60%, 70% menyerang terus, 20, 30, 40%-nya harus bertahan. Nah, otomatis jadinya suasana beralih ke Arema FC. Nah, setelah itu si Gabi lari dari garis tengah sampai dia bawa bola sampai ke sini dan diantisipasi oleh 2 pemain Persija, tetapi tetap juga nggak bisa. Akhirnya dia shooting dan gol yang sangat cakep sih menurut saya ini. Gabi sendiri yang bawa sampai ke depan gawang dan dia yang shooting, tetapi tidak bisa diantisipasi dengan baik oleh pemain-pemain Persija. Dan memang di sinilah udah menit 82 dan pasti mental pemain Persija juga bakal runtuh juga dan bakal rusak juga karena kemasukan gol. Padahal mereka banyak sekali momen-momen yang bisa cetak gol seharusnya gitu. Jadi memang setelah ini juga memang pergantian pemain Persija juga menjadi sorotan ya. Jadi menurut saya juga memang ini agak jadi masalah karena pemain-pemain Persija selain tim inti sebenarnya banyak sekali pemain-pemain yang bagus sebenarnya, tetapi tidak diganti-ganti oleh pelatih kepala Persija. Entah kenapa, mungkin kalau diganti cepat mungkin aja bisa mengubah suasananya menjadi lebih baik bagi tim Persija, tetapi karena tidak dilakukan cepat atau timingnya tidak tepat, jadinya
mungkin harus mengalami kekalahan untuk Persija kali ini. Nah, sama juga di sini ya. Memang kalau sisa waktu sedikit memang banyak sekali harus cross dan harus taruh aja ke depan gawang. Memang ini wajib. Dan semua pemain pasti tahu ya. Tetapi masalahnya kenapa cuman hanya mau lakukan cross terus? Padahal apalagi ini 2 lawan 1 sekarang. Dan juga ini sudah diantisipasi dengan baik sama Rio Fahmi, sangat dekat, dia nggak bisa bakal cross. Tapi tetap aja pemain-pemain depan tungguin aja di sini terus, termasuk Talas nomor 6, dia masuk juga sampai ke depan untuk bantu heading. Tetapi kenapa tidak pemain-pemain depan atau samping atau winger, kenapa nggak ada yang bantu untuk serangan lebih baik gitu. Kalau misalnya situasi kayak gini, bisa aja kan ya, banyak yang bisa dilakukan sebenarnya kalau bola di samping. Nah, bisa aja dia lari, pasti pemain ini akan ke sini, dan passing, Gustavo bisa ke sini, shooting. Atau apapun itu ya mungkin bisa bikin kolaborasi yang sangat baik di depan kotak penalti ini sebenarnya. Tetapi itu yang tidak dilakukan. Selalu tunggu aja pemain-pemain Persija. Memang penting juga di menit-menit akhir, nah, apalagi lagi kalah, semua datang ke depan gawang. Tetapi harus ada 1-2 pemain yang harus bantu untuk serangan yang baik, yang lebih baik lagi gitu. Apalagi ini kan 2 lawan 1 saya bilang. Nah, ini yang mungkin sangat disayangkan. Tapi kenapa terus nunggu cross aja gitu. Dan ini memang hampir offside juga, tetapi karena tidak offside dan di sini heading, ini juga lagi 2 lawan 1. Kenapa pemain Fabio diam di sini? Harusnya kalau udah tahu 2 lawan 1, apalagi ini Arema yang 2. Tetapi Persija cuman Rido saja. Seharusnya sebaliknya ya. Harusnya Persija yang 2. Dan Arema 1. Biasanya 2 lawan 1 harusnya dibikin begini, tapi malah kebalik jadi 1 lawan 2. Nah, harusnya udah tahu, harusnya turun aja gitu. Tapi dibiarkan, akhirnya dia yang dapat heading, duelnya menang, dan bola jatuh ke sini, akhirnya bisa cetak gol dengan sangat mudah gitu. Sebenarnya saya lihat, saya udah beberapa kali ngomong juga, maksudnya pemain-pemain Persija itu kemampuannya sangat oke, dan apalagi di musim kali ini tim yang bisa dibilang individu pemainnya itu paling oke menurut saya. Tetapi entah kenapa mungkin mulai dari timing pergantian juga, dan juga taktik juga mungkin di samping. Ketika bola di samping dia nggak ada taktik apa-apa kalau saya lihat. Hanya ada penetrasi dari fullback kiri atau kanan. Itu pun cuman underlap. Tapi overlap juga jarang ada, selalu underlap, itu semua bisa dibaca gitu. Tetapi selain underlap itu tidak ada yang Persija lakukan saat bolanya di samping gitu. Dan memang Arema sangat baik antisipasi lawan dan sudah menganalisa Persija sangat baik sepertinya. Kalau saya lihat seperti itu, dan pertahanannya pun bagus, pemain asingnya pun mereka bekerja keras banget saat bertahan. Biasanya yang biasanya di Super League pemain-pemain asing, apalagi pemain-pemain depan, tidak mau turun ke bawah, tetapi mereka turun sampai ke bawah. Mereka bikin organisasi yang sangat baik, ketat, bikin Persija tidak bisa ngapa-ngapain. Sebenarnya itu yang itu yang membuat Arema FC bisa memenangkan pertandingan untuk kali ini. Dan untuk Persija juga sebenarnya sangat sayang ya, karena ini udah di papan atas dan sebagai calon juara harusnya bisa memenangkan pertandingan, apalagi di sini home. Ini GBK, apalagi lebih banyak lagi bisa masuk jumlah pendukungnya daripada di JIS. Tetapi itu yang tidak bisa dimanfaatkan dan hanya memberikan kekecewaan mungkin kepada pendukung Persija Jakarta Jakmania. Ya, kita harus lihat lagi. Sebenarnya sangat seru round kali ini. Banyak perubahan, banyak juga yang kita bisa lihat dari tim-tim papan atas. Memang harus bisa analisa, harus lebih banyak lagi latihan untuk taktik sebenarnya. Apalagi Persija sekarang saat-saatnya dan timingnya paling penting untuk menjadi tetap calon juara gitu. Dan memang di sini saya udah ambil juga match statistik. Memang Persija yang menguasai pertandingan secara statistik,
Tetapi itu sebenarnya statistik tidak terlalu penting sebenarnya. Karena itu salah satu taktik juga dari Arema FC yang sangat baik kemarin, dan mereka bisa antisipasi penyerangan Persija dengan sangat-sangat baik. Dan saya serius ini, saya sangat-sangat puji untuk Arema FC kali ini. Terima kasih sudah nonton Sepak Up. Gimana pendapat teman-teman tentang pertandingan Persija lawan Arema FC? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Jangan lupa like, share, komen, subscribe. Sepak Up, bola kok diomongin. Bye-bye.